Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jemaah beriman, jemaah yang dikasihi Allah. Dalam Quran disebut orang yang mau datang ke masjid itulah yang beriman. Ayat dalam surah At-Taubah sudah pernah disebut sebelum ini. Sepatutnya bagi orang yang rajin datang ke masjid, ayat ini bertempat di hatinya, selalu diperhatikannya. Kalau ditulis khat cantik, kaligrafi dibuat baik, digantungkan di rumah, diajar sama anak dan keluarga. Allah menyanjung orang yang datang ke masjid, memuji, lebih dari menyuruh. Menyanjung dan memuji lebih dari menyuruh. Allah menyatakan di sini ayat 18 surah At-Taubah halaman 189, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, sampai akhir ayat. Yang rajin mengimarahkan, memakmurkan. Sudah jadi bahasa kita ya, masjidnya makmur katanya. Mengimarahkan, memakmurkan. Kalau di Malaysia, di Brunei ada panitia takmir masjid namanya. Di sana jabatan kuasa. Panitia takmir masjid ada dilantik. Selain daripada panitia masjid, ada lagi panitia takmir, macam mana masjid itu supaya makmur. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin datang ke rumah Allah itu ringan langkahnya, besar prioritas waktu yang diberikan untuk ke rumah Allah, besar prioritas waktu untuk menjawab azan, memenuhi azan. Man amana billah, itulah yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, itulah yang beriman kepada hari kemudian. Jadi datang ke masjid ini membuktikan iman kita kepada Allah, membuktikan iman kita kepada hari kemudian. Subhanallah. Kemudian wa aqamas salah, itulah yang menegakkan salat. Menegakkan salat cara Rasulullah di masjid kalau salat fardu, di rumah kalau salat sunat. Rasulullah dan para sahabat sembahyang sunat sebelum subuh itu rata-ratanya sembahyang di rumah, bukan di masjid, karena mereka mengasih waktu yang cukup untuk jemaah bisa salat di rumah. Salat sunat di rumah nilainya sama dengan nilai salat fardu di masjid. Salat fardu di masjid mendapat nilai ganda ekstra, bahkan banyak nilai-nilai ganjaran iringan bagi yang datang ke masjid. Demikian juga salat di rumah. Salat di rumah nilainya, kalau kita salat subuh contohnya, kita salat di masjid salat subuh nilainya katalah 25 kali lipat, 25 derajat. Berarti yang dua rakaat ini sama dengan 50 kalau kita sholat di rumah. Kalau kita sholat sunat di rumah, dua rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, sama dengan 50 di masjid. Subhanallah, subhanallah. Itu mukadimah ya. Kemudian kita bersama ayat yang disorot kemarin pagi, ayat 15 surah Al-Muluk. Kita ambil satu ayat saja yang juga dibaca dalam sholat tadi, lanjutan ayat yang dibaca pagi kemarin. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula, Allah menjadikan untuk kamu bumi ini nikmat yang mudah diolah. Mau menanam apa, mau membangun apa, mau bikin apa, bikin pabrik apa, mau menggali apa dalam perut bumi, ada dalam perut bumi itu kekayaan alam. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kemana saja mau pergi berjalan di muka bumi ini, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan,
ke luar negeri, ke dalam negeri, dalam kabupaten, dalam provinsi, antar provinsi, antar negara, negara ASEAN, negara Arab, pergilah kemana-mana,